Halo Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan Mingguan, Rabu 2 Desember 2020. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kekaguman membawa syukur. Dan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena setiap berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam setiap kelemahan dan kerapuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami hendak merasakan dan merenungkan bersama sabda yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami mendengarkannya, mampukan kami untuk kami mengerti dan memahami, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan 24. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Satu bagian perikop dengan judul Ucapan Syukur dan Bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berjumpa di dalam kehidupan kita tentang banyak fenomena, banyak hal yang itu terjadi di luar nalar, atau sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita berefleksi, loh kok bisa gitu ya? Atau mungkin di dalam sebuah situasi yang kita rasakan, kita merasa bahwa, lah kok ternyata bisa begini. Padahal kemarin saya memperkirakan atau saya berpikir nggak mungkin terjadi. Ternyata sekarang saya menerima sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan atau saya perkirakan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal itu. Mungkin kita merasakan hal-hal itu, semua hal itu, atau hal-hal yang mengagumkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam teks yang kita baca pada hari ini, tentang bagaimana ungkapan syukur yang Yesus nyatakan ketika melihat reaksi dari murid-muridnya. Jadi ketika kita membaca pada teks ini, pada perikop ini, kita nampaknya tidak bisa lepas dari perikop sebelumnya. Mulai dari ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke berbagai kota atau desa. Dan kemudian ketika murid-murid itu kembali, murid itu merasakan bagaimana kekaguman akan kuasa yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Sehingga di ayat yang sebelumnya atau di perikop sebelumnya, murid-murid pun mengatakan bagaimana bahwa Tuhan sungguh luar biasa.
kuasa-kuasa lain tunduk atas kami demi nama-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekaguman yang dimunculkan oleh para murid itu, nampaknya kemudian menghadirkan syukur bagi murid-murid tersebut. Sehingga syukur yang dinyatakan oleh murid-murid itu mendatangkan juga kebahagiaan, mendatangkan juga syukur yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, lalu bagaimana di dalam kehidupan kita? Ketika kita menjumpai banyak hal-hal yang mengagumkan, ketika kita menjumpai banyak hal-hal yang mencengangkan, apakah kemudian kita menyatakan kekaguman kita itu dalam bentuk syukur? Ataukah kita justru menganggap bahwa kekaguman-kekaguman itu datangnya dari kita sendiri, bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, bukan dari Kristus? Dan kita sekarang diajak untuk kemudian melihat, membawa kekaguman yang kita terima, kekaguman yang kita tangkap oleh karena setiap berkat yang Tuhan berikan, kekaguman oleh karena setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun peristiwa itu, kemudian peristiwa itu mendatangkan atau membawa kita pada sebuah ungkapan syukur yang menyenangkan dan membahagiakan hati Kristus. Oleh karena itu, marilah kita lihat pengalaman kita. Marilah kita lihat setiap berkat yang kita terima. Kita lihat di dalam kekaguman, dan kemudian kekaguman itu kita nyatakan di dalam syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena semua hal itu terjadi karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Selamat berefleksi, selamat mengagumi berkat Tuhan, selamat mengagumi kuasa Tuhan, dan selamat menyatakan syukur itu kepada Tuhan. Amin. Dan saat ini marilah bersama kita berdoa, memohon kepada Tuhan, serta menghadirkan syukur oleh karena berkat yang sungguh luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Juga kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang bergumul dengan sakit, dengan kelemahan tubuh yang dirasakannya saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ketika kami menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ketika kami menghitung kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di sekitar kami, yang terjadi di dalam hidup kami, yang kami rasakan, yang seringkali kami pikir itu tidak mungkin terjadi, tetapi nyatanya itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya itu semua oleh karena campur tangan Tuhan. Kami percaya oleh setiap hal yang kami terima itu berasal dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membawa kekaguman terhadap berkat yang kami terima, terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, menjadi syukur kepadamu, oleh karena kami percaya semua itu terjadi oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berseru, kami berdoa memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya Tuhan, yang saat ini sedang berjuang di dalam sakit dan juga berjuang di dalam proses pemulihannya. Kami menyerahkan untuk Ibu Sri Mulyani, kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem, Ibu Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan semangat bagi mereka Tuhan. Biarlah berkat yang Tuhan berikan boleh mereka rasakan di dalam mereka berjuang melawan kondisi sakit yang mereka rasakan saat ini. Kami percaya Tuhan campur tangan terhadap saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan tidak menegakkan saudara-saudara kami ini. Dan biarlah mereka boleh berjalan, mereka boleh menempuh jalan kesembuhan, mereka boleh menempuh jalan kepulihannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami yang saat ini karena faktor usia
mengalami kelemahan-kelemahan tubuhnya. Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga menolong mereka di dalam keseharian mereka, di dalam kehidupan mereka. Biarlah kelemahan tubuh yang mungkin mereka rasakan tidak membuat semangat mereka, tidak membuat kebersandaran mereka kepadamu menurun Tuhan. Tetapi biarlah di masa tua mereka, di dalam kelemahan mereka boleh menggantungkan kehidupannya hanya kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, juga terkhusus untuk persekutuan Tuhan di GKJ Sari Mulyo ini. Biarlah Tuhan yang membawa kami kepada persekutuan yang hidup, membawa kami kepada persekutuan yang menyenangkan, persekutuan yang dapat membangun satu dengan yang lainnya. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.